Baik, Alhamdulillah, terima kasih hamba Allah yang ada di London. Itulah penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Selanjutnya dari hamba Allah di Bogor, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Buya, saya ingin bertanya, saat ini sedang membangun rumah dan beberapa saat lagi akan masuk bulan Ramadan. Pegawai rumah tersebut atau yang membangun rumah tersebut ada 4 orang. Jika masuk bulan puasa sedangkan pegawai tidak berpuasa, apakah saya bertanggung jawab dalam hal puasa tersebut? Mohon penjelasannya, Buya. Baik. Anda punya karyawan tidak berpuasa, maka Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Selagi dia umat la ilaha illallah, berarti dia harus berpuasa. Kalau Anda membiarkan dia tidak berpuasa, maka Anda ikut andil dosa. Itu Anda termasuk golongan orang lupa dan lalai. Kalau masalah lupa dan lalai bukan hanya orang awam. Kadang seorang ustadz bangun masjid tidak sadar tukangnya yang kerja di masjid pada tidak sholat, pada tidak puasa. Yang dipikir oleh sang ustadz bagaimana masjid cepat jadi, hari raya bisa untuk sholat hari raya Idul Fitri. Tak tahu yang ustadznya masuk neraka gara-gara tukangnya yang kerja tidak sholat dan tidak puasa. Hati-hati, kita sering lupa dan lalai. Dan dulu waktu membangun pondok pesantren di Al-Bahjah memang kita menemukan kesulitan yang serupa. Waktu bangun kita pengen punya tukang kan sedikit, kita cari tukang 6. Masya Allah, cari tukang yang sholat susahnya. Dapat tukang yang sholat, keneknya tidak sholat, batal lagi. Ya Allah, susahnya. Akhirnya dapat kita ngambil dari kota lain yang sholat 6 orang. Setelah kita dapat tukang 6 yang sholat, Masya Allah, ada orang membantu masjid sama membantu pondok beberapa lokal. Saya hanya mikir, aduh tukangnya bagaimana, ibadah saya aja belum tentu terima, kok saya sudah buat dosa. Saya mikir, saya hanya pesan kepada yang bangun tadi, tolong yang kerja saya tidak mau tahu deh, pokoknya saya pusing cari tukang yang sholat. Jangan-jangan tukang ahli neraka semuanya. Saya ngomong gitu waktu itu. Akhirnya saya ngomong, carikan tukang yang sholat. Tak taunya betul, mandornya sudah ngasih komando, semua yang kerja harus sholat. Subhanallah, dugaan saya kalau tukang ahli neraka salah, ternyata banyak tukang ahli surga. Waktu masjid baru pertama tukang ada 60 orang sama ini, semuanya sholat jamaah. Diarahkan mau, karena mereka adalah umat la ilaha illallah. Cuman mohon waktu sholat jangan diambil waktu istirahatnya, tambah deh 15 menit untuk sholat. Akhirnya Masya Allah sholat semuanya. Wah, Alhamdulillah sholat, tidak pusing saya kalau itu. Saya bayangin cari 6 saja susah, tak taunya Allah kirim 60 tukang ahli surga. Cuman yang nakal juga ada. Ceritanya pas saya di Bogor waktu itu kisahnya, saya masih ingat betul, ada tim yang telepon, Buya ada 2 orang bagian las-las itu nggak mau sholat. Sudah kamu suruh? Sudah Buya. Nyuruhmu salah. Salah gimana Buya? Kalau nyuruh sambil kirim sarung, mungkin dia tidak punya sarung. Baik Buya, balik lagi besok dikasih sarung. Subhanallah, orang memang nekat ya. Sudah dikasih sarung, paling tidak kan sarungnya diambil kan lumayan 50.000. Sarung ditinggal, mending gak sholat, ngerokok, pindah ke satu tempat. Kalau begitu bingung lagi. Hari yang keempatnya kita sampaikan, ini suruh sholat ya, puasa otomatis nanti. Setelah itu kami sampaikan, bilang saja, ini peraturan Buya, bahwasanya semua yang kerja di sini harus sholat. Rupanya dia sedikit cerdas, dia berkata, saya tidak kerja dengan Buya, saya tidak kenal Buya kok. Memang dia kerjanya sama mandornya tadi, bener juga kan dia, saya tidak kerja sama Buya. Wah repot, betul juga ini. Waktu ini teman saya, kalau begitu kamu jangan urusan sama tukang. Terus siapa? Kamu urusan sama mandor. Gitu. Ente bilang mandornya itu kan ada, kata Buya, selagi ada 1 orang yang tidak sholat, dibubarin saja deh masjidnya. Nyampe ke bosnya, bosnya tambah cinta dengan kita. Oh, bener ini. Akhirnya orang yang tadi dipaksa, kalau tidak mau sholat jangan kerja di sini. Tak taunya akhirnya sholat, justru salah satu dari tukangnya ini anaknya malah di pondok sekarang, waktu itu memasukkan anaknya di pondok. Ini kan perlu diarahkan saja. Oh, Anda punya power kok, punya kekuatan, kenapa Anda tidak bisa? Anda beri kesempatan dong, tambah waktu 10 menit untuk sholat. Kalau perlu Anda kasih bonus deh sedekahnya, yang sholat kasih 500 rupiah atau 1000, 2000 kayak. Atau yang puasa, makanya kami sampaikan, kalau puasa tolonglah diringankan, kasih diskon 1 jam deh untuk istirahat. Tadi saya sampaikan di awal, biar bisa puasa. Wah, Anda pahalanya gede, meringankan, gak akan mengurangi kerjaan. Tim Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah
Batam, tolong tukangnya dikasih istirahat tambah 1 jam deh dalam sehari sepanjang bulan Ramadan. Ini sedekah kita untuk dia. Nah, ini perlu seperti itu. Jadi betul, Anda ikut dapat dosa kalau Anda biarkan dia tidak puasa dan tidak sholat. Subhanallah, semoga Allah mengirim kepada kita tukang ahli surga. Semuanya jadi ahli surga. Dia masuk surga pun tidak akan terima kalau sendirian. Melihat bosnya, Anda melihat bosnya masuk neraka. Ya Allah, saya kerja di dia gara-gara suruh sholat, saya jadi sholat masuk surga. Kok dia masuk neraka? Ya Allah, masukin ke surga dong dia. Gitu nanti. Kita pengen selamat semuanya. Selesai ya? Mudah. Ajak semuanya untuk bisa sholat dan berpuasa.